Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ida Bakti Karismawan dengan NPM 18 12 011 264 dan saya di sini akan membuat video untuk mengisi nilai ujian akhir semester saya di mata kuliah Hukum Acara Praktik Peradilan Tata Negara. Baiklah, pertama-tama saya akan membahas tentang Mahkamah Konstitusi dan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia. Pembentukan MK tidak dapat dilepaskan dari perkembangan hukum dan ketatanegaraan tentang pengujian produk hukum oleh lembaga peradilan atau judicial review. Walaupun terdapat ahli yang mencoba menarik sejarah judicial review hingga masa Yunani kuno dan pemikiran sebelum abad ke-19, tetapi momentum utama munculnya judicial review adalah pada keputusan MA Amerika Serikat dalam kasus Marbury vs. Madison pada tahun 1803. Dalam kasus tersebut, MA Amerika Serikat membatalkan ketentuan dalam Judiciary Act 1789 karena dinilai bertentangan dengan konstitusi Amerika Serikat. Pada saat itu, tidak ada ketentuan dalam konstitusi Amerika Serikat maupun undang-undang yang memberikan wewenang judicial review kepada MA. Namun, para hakim agung MA Amerika Serikat yang diketuai oleh John Marshall berpendapat hal itu adalah kewajiban konstitusional mereka yang telah bersumpah untuk menjunjung tinggi dan menjaga konstitusi. Berdasarkan sumpah tersebut, MA memiliki kewajiban untuk menjaga supremasi konstitusi, termasuk dari aturan hukum yang melanggar konstitusi. Oleh karena itu, sesuai dengan prinsip supremasi konstitusi, hukum yang bertentangan dengan konstitusi harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Hal itu bukan saja merupakan kewajiban konstitusional pengadilan, melainkan juga lembaga negara lain sebagaimana secara tegas dinyatakan oleh John Marshall di akhir opininya sebagai berikut. Thus, the particular phraseology of the Constitution of the United States confirms and strengthens the principle supposed to be essential to all written constitutions, that a law repugnant that the Constitution is void, and that courts as well as other departments are bound by that instrument. Terhadap perkembangan hukum di Amerika Serikat itu, Byrd menyatakan bahwa judicial review merupakan bagian dari sistem checks and balances yang telah ditetapkan oleh Constitution Convention. Sistem checks and balances merupakan elemen esensial konstitusi dan dibangun di atas doktrin bahwa cabang pemerintahan tidak boleh berkuasa penuh, apalagi terkait dengan pelaksanaan undang-undang yang menyangkut hak kepemilikan. Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat tersebut memicu perdebatan tentang judicial review hingga kedaratan Eropa yang pada saat itu didominasi pandangan bahwa hukum adalah manifestasi dari kedaulatan rakyat yang menghendaki supremasi parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat. Suatu pengadilan tidak dapat menolak untuk menerapkan suatu undang-undang walaupun dinilai melanggar undang-undang dasar. Pandangan tersebut sedikit berkurang dengan adanya prinsip pemisahan kekuasaan yang memberikan peluang kepada pengadilan untuk menolak menerapkan suatu undang-undang yang dinilai bertentangan dengan konstitusi tanpa mencampuri kekuasaan legislatif, sehingga penolakan itu tidak dapat diikuti dengan pencabutan oleh pengadilan. Perkembangan di Amerika Serikat mendorong George Jelinek mengembangkan gagasan pada akhir abad ke-19 agar terhadap MA Austria ditambahkan kewenangan melakukan judicial review seperti yang dipraktikkan oleh John Marshall. Pada saat itu, Mahkamah Agung Austria sudah memiliki wewenang mengadili sengketa antara warga negara dengan pemerintahan terkait dengan perlindungan hak politik. Bahkan pengadilan negara bagian juga telah memiliki wewenang untuk memutus keberatan konstitusional yang diajukan warga negara atas tindakan negara, atau yang biasa disebut dengan constitutional complaint. Gagasan pembentukan peradilan luar MA untuk menangani perkara judicial review pertama kali dikemukakan oleh Hans Kelsen pada saat menjadi anggota Chancellery dalam pembaruan konstitusi Austria pada 1919 sampai 1920. Gagasan tersebut diterima dan menjadi bagian dalam konstitusi Austria 1920, yang di dalamnya dibentuk Mahkamah Konstitusi, atau di sana disebut Verfassung Gerichtshof. Sejak saat itulah dikenal dan berkembang lembaga Mahkamah Konstitusi yang berada di luar Mahkamah Agung yang secara khusus menangani judicial review dan perkara-perkara konstitusional lainnya. Berdasarkan latar belakang sejarah pembentukan MK, keberadaan MK pada awalnya adalah untuk menjalankan wewenang judicial review
Sedangkan munculnya judicial review itu sendiri dapat dipahami sebagai perkembangan hukum dan politik ketatanegaraan modern. Dari aspek politik, keberadaan MK dipahami sebagai bagian dari upaya mewujudkan mekanisme checks and balances antar cabang kekuasaan negara berdasarkan prinsip demokrasi. Hal ini terkait dengan dua wewenang yang biasanya dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi di berbagai negara, yaitu menguji konstitusionalitas peraturan perundang-undangan dan memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara. Sistem demokrasi, baik dari teori maupun praktik, berlandaskan pada suara mayoritas. Sistem politik demokrasi pada dasarnya adalah pembuatan kebijakan publik atas dasar suara mayoritas melalui mekanisme perwakilan yang dipilih lewat pemilu. Kekuatan mayoritas itu perlu dibatasi karena dapat menjadi legitimasi bagi penyalahgunaan kekuasaan, bahkan membahayakan demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan pembatasan yang rasional, bukan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan demokrasi, tetapi justru menjadi salah satu esensi di demokrasi. Mekanisme judicial review yang di banyak negara dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi merupakan mekanisme untuk membatasi dan mengatasi kelemahan demokrasi tradisional. Dalam sistem demokrasi konstitusional, penyelenggaraan negara diatur dengan model pemisahan atau pembagian kekuasaan yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan, atau sering disebut dengan power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Kekuasaan negara dibagi atas cabang-cabang tertentu menurut jenis kekuasaan dan masing-masing dipegang dan dijalankan oleh lembaga yang berbeda. Dalam perkembangannya, kelembagaan negara dan pencabangan kekuasaan semakin kompleks dan tidak dapat lagi dipisahkan secara tegas, hanya menjadi legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Kondisi tersebut sangat memungkinkan terjadinya konflik atau sengketa antar lembaga negara, baik horizontal maupun vertikal, yang harus dibuat mekanisme penyelesaiannya, dan disinilah keberadaan MK diperlukan. Mengingat permasalahan konstitusional di atas, Mahkamah Konstitusi sering dicirikan sebagai pengadilan politik. Bahkan judicial review secara tradisional dipahami sebagai tindakan politik untuk menyatakan bahwa suatu ketentuan tidak konstitusional oleh pengadilan khusus yang berisi para hakim yang dipilih oleh parlemen dan lembaga politik lain, dan bukan oleh pengadilan biasa yang didominasi oleh hakim yang memiliki kemampuan teknis hukum. Dari sisi hukum, keberadaan MK adalah konsekuensi dari prinsip supremasi konstitusi yang menurut Hans Kelsen untuk menjaganya diperlukan pengadilan khusus guna menjamin kesesuaian antara hukum yang lebih rendah dengan aturan hukum di atasnya. Kelsen menyatakan, the application of the constitutional rules concerning legislation can be effectively granted only even organ other than the legislative body is entrusted with the task of testing whether a law is constitutional and of annulling it. If, according to the opinion of this organ, it is unconstitutional, there may be a special organ established for this purpose. For instance, a special court, a so-called constitutional court. Pandangan tersebut merupakan konsekuensi dari dalil hierarki norma hukum yang berpuncak kepada konstitusi sebagai the supreme law of the land. Hierarki tersebut sekaligus menempatkan landasan validitas suatu norma hukum adalah norma hukum yang berbeda atau yang berada di atasnya, demikian seterusnya hingga ke puncak dan sampai pada konstitusi pertama. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang pembentukan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi atau yang disingkat MK merupakan lembaga peradilan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung yang dibentuk melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia merupakan negara ke-78 yang membentuk Mahkamah Konstitusi. Pembentukan Mahkamah Konstitusi sendiri merupakan fenomena negara modern abad ke-20. Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi Indonesia muncul dan menguat di era reformasi pada saat dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian, dari sisi gagasan judicial review sebenarnya telah ada semenjak pembahasan UUD 1945 oleh BPUPKI pada tahun 1945. Anggota BPUPKI, Prof. Muhammad Yamin telah mengemukakan pendapat bahwa Balai Agung atau Mahkamah Agung perlu diberi kewenangan untuk membanding undang-undang.
Namun, Profesor Supomo menolak pendapat tersebut karena memandang bahwa Undang-Undang Dasar yang sedang disusun pada saat itu tidak menganut paham trias politika, dan kondisi saat itu belum banyak sarjana hukum dan belum memiliki pengalaman judicial review. Ide perlunya judicial review, khususnya pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, kembali muncul pada saat pembahasan RUU Kekuasaan Kehakiman, yang selanjutnya ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Saat itu, Ikatan Hakim Indonesia yang mengusulkan agar Mahkamah Agung diberikan kewenangan menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Namun, karena ketentuan tersebut dipandang merupakan materi muatan konstitusi, sedangkan dalam UUD 1945 tidak diatur, sehingga usul itu tidak disetujui oleh pembentuk undang-undang. Mahkamah Agung ditetapkan memiliki wewenang judicial review secara terbatas, yaitu menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Itu pun dengan ketentuan harus dalam pemeriksaan tingkat kasasi yang mustahil dilaksanakan. Ketentuan ini juga dituangkan dalam TAP MPR nomor 6 MPR 1973 dan TAP MPR nomor 3 MPR 1978. Perdebatan mengenai hak menguji muncul lagi pada pertengahan tahun 1992 ketika Ketua Mahkamah Agung Ali Said menganggap bahwa pemberian hak uji kepada Mahkamah Agung adalah hal yang proporsional karena Mahkamah Agung merupakan salah satu pilar demokrasi. Jika dua pilar lain, yaitu Presiden dan DPR, bertugas membuat dan menetapkan UU, maka MA bertugas mengujinya. Gagasan tersebut merupakan gagasan yang didasarkan pada prinsip check and balances. Pembentukan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat dipahami dari dua sisi, yaitu dari sisi politik dan juga dari sisi hukum. Dari sisi politik ketatanegaraan, keberadaan MK diperlukan guna mengimbangi kekuasaan pembentukan undang-undang yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Hal itu diperlukan agar undang-undang tidak menjadi legitimasi bagi tirani mayoritas wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden yang dipilih langsung oleh mayoritas rakyat. Di sisi lain, perubahan ketatanegaraan yang tidak lagi menganut prinsip PMR menempatkan lembaga-lembaga negara pada posisi yang sederajat. Hal itu memungkinkan dan dalam praktik sudah terjadi. Muncul sengketa antara lembaga negara yang memerlukan forum hukum untuk menyelesaikannya, dan kelembagaan yang paling sesuai adalah Mahkamah Konstitusi. Dari sisi hukum, keberadaan Mahkamah Konstitusi adalah salah satu konsekuensi perubahan dari supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat menjadi supremasi konstitusi, prinsip negara kesatuan, prinsip demokrasi, dan prinsip negara hukum. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara kesatuan tidak hanya dimaknai sebagai kesatuan wilayah geografis dan penyelenggaraan pemerintahan. Di dalam prinsip negara kesatuan menghendaki adanya satu sistem hukum nasional. Kesatuan sistem hukum nasional ditentukan oleh adanya kesatuan dasar pembentukan dan pemberlakuan hukum, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Substansi hukum nasional dapat bersifat pluralistik, tetapi keragaman itu memiliki sumber validitas yang sama, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip supremasi konstitusi juga telah diterima sebagai bagian dari prinsip negara hukum. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum adalah satu kesatuan sistem yang hierarkis dan berpuncak pada konstitusi. Oleh karena itu, supremasi hukum dengan sendirinya berarti juga supremasi konstitusi. Prinsip supremasi konstitusi juga terdapat dalam pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, konstitusi menjadi penentu bagaimana dan siapa saja yang melaksanakan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dengan batas sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh konstitusi itu sendiri. Bahkan, konstitusi juga menentukan substansi yang harus menjadi orientasi sekaligus sebagai batas penyelenggaraan negara, yaitu ketentuan tentang hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara yang perlindungan, pemenuhan, dan pemajuannya adalah tanggung jawab negara. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang salah satu fungsi Mahkamah Konstitusi, yaitu melakukan hukum acara pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Istilah pengujian peraturan perundang-undangan dapat dibagi berdasarkan subjek yang melakukan pengujian, objek peraturan yang diuji, dan waktu pengujian. Dilihat dari segi subjek yang melakukan pengujian dapat dilakukan oleh hakim,
pengujian oleh lembaga legislatif maupun pengujian oleh lembaga eksekutif. Dalam praktiknya, Indonesia mengatur ketiga pengujian tersebut. Pengujian oleh hakim diatur baik sebelum maupun sesudah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Pengaturan mengenai pengujian peraturan perundang-undangan pada masa berlakunya UUD 1945 pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang mengatur pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap undang-undang merupakan kewenangan Mahkamah Agung. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang tetap merupakan kewenangan Mahkamah Agung, sedangkan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Pengujian undang-undang oleh lembaga legislatif dilakukan dalam kapasitas sebagai lembaga yang membentuk dan membahas serta menyetujui undang-undang bersama-sama dengan Presiden. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945, pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar berada pada MPR berdasarkan ketetapan MPR RI nomor 3 MPR tahun 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Alasan mengapa Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang pada masa sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945 menurut Padmo Wahjono didasarkan pada pemikiran bahwa undang-undang sebagai konstruksi yuridis yang maksimal untuk mencerminkan kekuasaan tertinggi pada rakyat, sebaiknya diuji oleh MPR. Praktik ketatanegaraan yang pernah ada adalah ketetapan MPRS RI nomor 19 MPRS tahun 1966 tentang peninjauan kembali produk-produk legislatif negara di luar produk Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana pengujian oleh lembaga legislatif atau legislative review yang dilakukan dalam kapasitas sebagai lembaga yang membentuk dan membahas serta menyetujui undang-undang bersama dengan Presiden, pengujian oleh lembaga eksekutif atau executive review dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga eksekutif. Salah satu contoh pengujian oleh lembaga eksekutif adalah dalam pengujian peraturan daerah. Untuk melaksanakan pemerintah daerah, penyelenggara pemerintahan daerah membentuk peraturan daerah yang akan ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berdasarkan pasal 136 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, peraturan daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berdasarkan pasal 145 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah dapat membatalkan peraturan daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Keputusan pembatalan perda dapat ditetapkan dalam peraturan Presiden. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengujian formil dan material. Yang pertama adalah pengujian formil. Pasal 51 ayat 3 huruf A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur mengenai pengujian formil, di mana dalam ketentuan tersebut diatur bahwa pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan diatur bahwa undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Sri Sumantri dan Harun Al-Rashid mendefinisikan pengujian formil sebagaimana yang dikemukakan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Sri Sumantri menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hak menguji formal adalah wewenang untuk menilai apakah suatu produk legislatif seperti undang-undang misalnya terjelma melalui cara-cara atau prosedur sebagaimana telah ditentukan atau diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak. Sedangkan Harun Al-Rashid mengemukakan bahwa hak menguji formal ialah mengenai prosedur pembuatan undang-undang. Akan tetapi, apa yang dikemukakan oleh Jimli Ashidik merupakan pendapat yang mencakup berbagai aspek mengenai pengujian formal. Jimli Ashidik mengemukakan bahwa secara umum yang dapat disebut sebagai pengujian formil atau formal testing tidak hanya mencakup proses pembuatan undang-undang dalam arti sempit, tetapi juga mencakup pengujian mengenai aspek bentuk undang-undang dan pemberlakuan undang-undang.
Juga dijelaskan bahwa pengujian formal biasanya terkait dengan soal-soal prosedural dan berkenaan dengan legalitas kompetensi institusi yang membuatnya. Perkembangan pengujian formil dalam praktik menyebabkan kategori pengujian formil tidak hanya mencakup pengujian atas proses pembentukan undang-undang. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, diatur asas-asas yang merupakan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sehingga merupakan alat untuk melakukan pengujian formal, yaitu kejelasan tujuan, kelembagaan, atau organ pembentuk yang tepat. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan dapat dilaksanakan, kedaya gunaan dan kehasil gunaan, kejelasan rumusan, dan juga keterbukaan. Perkembangan pengujian formal mencakup pula pengujian atas hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian material. Hal itu diatur dalam Pasal 4 Ayat 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi atau PMK Nomor 6 PMK tahun 2005 yang mengatur sebagai berikut. Pengujian formil adalah pengujian undang-undang yang berkenaan dengan proses pembentukan undang-undang dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian material, sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Saldi Isra mengemukakan bahwa proses pembentukan undang-undang merupakan masalah yang masih sering diperdebatkan dan sering diabaikan dan atau dilanggar aturan proses pembentukan undang-undang, yaitu dalam hal hubungan antara DPR dan DPD. Partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang, kehadiran anggota DPR dalam proses pengambilan keputusan di rapat paripurna DPR, dan dalam hal terkuaknya praktik moral hazard berupa suap dan atau korupsi dalam proses pembentukan undang-undang. Dalam praktiknya, luasnya istilah pengujian formal juga dapat ditemui dalam hal adanya tindak pidana dalam pembentukan undang-undang. Dalam Pasal 16 Ayat 1 PMK Nomor 6 PMK tahun 2005 tentang pedoman beracara dalam perkara pengujian undang-undang, diatur bahwa dalam hal pemohon mendalilkan adanya dugaan perbuatan pidana dalam pembentukan undang-undang yang dimohonkan pengujiannya, Mahkamah dapat menghentikan sementara pemeriksaan, permohonan, atau menunda putusan. Tidak adanya tindak pidana dalam proses pembentukan undang-undang adalah prinsip dan prosedur pembentukan undang-undang yang sudah lazim dalam doktrin ilmu hukum dan praktik legislasi, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Adanya tindak pidana penyuapan atau korupsi adalah dalam pembentukan suatu undang-undang juga bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, khususnya asas keterbukaan. Selanjutnya saya akan membahas tentang pengujian material atau material tersinger. Pasal 51 ayat 3 huruf B Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur mengenai pengujian material, di mana dalam ketentuan tersebut diatur bahwa pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa materi muatan dalam ayat, pasal, dan atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Mengenai hal tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 Ayat 2 PMK Nomor 6 PMK Tahun 2005 tentang pedoman beracara dalam perkara pengujian undang-undang, mengatur mengenai pengujian material sebagai berikut. Pengujian material adalah pengujian undang-undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Harun Al-Rashid mengemukakan bahwa hak menguji material ialah mengenai kewenangan pembuat undang-undang dan apakah isinya bertentangan atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi. Jimli Asyidik berpendapat bahwa pengujian material berkaitan dengan kemungkinan pertentangan materi suatu peraturan dengan peraturan lain yang lebih tinggi ataupun menyangkut kekhususan-kekhususan yang dimiliki suatu aturan dibandingkan dengan norma-norma yang berlaku umum. Beliau menjelaskan lebih lanjut, misalnya berdasarkan prinsip lex specialis derogate legi generalis, maka suatu peraturan yang bersifat khusus dapat dinyatakan tetap berlaku oleh hakim, meskipun isinya bertentangan dengan materi peraturan yang bersifat umum. Sebaliknya, suatu peraturan dapat pula dinyatakan tidak berlaku jikalau materi yang terdapat di dalamnya dinilai oleh hakim nyata-nyata bertentangan dengan norma aturan yang lebih tinggi sesuai dengan prinsip lex superiori derogate legi inferiori. Marwar Siahaan menjelaskan bahwa pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar tidak dapat hanya dilakukan terhadap pasal tertentu saja. Akan tetapi,
Undang-Undang Dasar harus dilihat sebagai satu kesatuan utuh yang terdiri dari pembukaan dan batang tubuh. Dalam pasal 51 ayat 3 huruf B Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diatur mengenai pengujian material pada ayat, pasal, dan atau bagian undang-undang. Dan dalam pasal 57 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juga diatur bahwa putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan tentang ayat, pasal, dan atau bagian undang-undang. Akan tetapi dalam hal salah satu pasal atau pasal-pasal tertentu tersebut menyebabkan undang-undang secara keseluruhan tidak dapat dilaksanakan karenanya. Maka tidak hanya pada ayat, pasal, dan atau bagian undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, akan tetapi keseluruhan undang-undang tersebut yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Contoh putusan berkaitan dengan hal tersebut adalah dalam putusan nomor 11 PUU 7 tahun 2009 perihal pengujian UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang nomor 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan serta pada putusan perkara nomor 1/2122 PUU 1 tahun 2003 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Baiklah, untuk mengakhiri video yang saya buat untuk mengisi nilai ujian akhir semester ini, saya akan menjelaskan menggunakan gambar mengenai kewajiban dan juga wewenang dari Mahkamah Konstitusi. Baiklah, yang pertama saya akan membahas tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kewenangan dari Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk yang pertama, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dimana sudah saya bahas di menit-menit sebelumnya, yang memang kewenangan dari Mahkamah Konstitusi adalah untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Wewenang yang kedua adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Republik Indonesia tahun 1945. Yang selanjutnya adalah memutus perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota selama belum terbentuk peradilan khusus berdasar UU nomor 8 tahun 2015. Jadi, memang salah satu fungsi dari Mahkamah Konstitusi adalah mengadili hal ini. Yang selanjutnya adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dan yang terakhir adalah memutus pembubaran partai politik. Sementara kewajiban dari Mahkamah Konstitusi adalah Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden diduga melakukan pelanggaran atau impeachment. Jadi pendapat dari Mahkamah Konstitusi sangat amat dihargai atau wajib diberikan apabila presiden dan atau wakil presiden diduga untuk melakukan pelanggaran yang dilakukan di negara ini. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan di video saya kali ini. Apabila saya memiliki kekurangan, saya memohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun karena saya juga masih dalam proses pembelajaran. Mungkin sekian, saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.